Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Baik, fi hadhihi al-lailah al-mubarakah insyaallah sanastamiru darsana fi durus al-lughah al-arabiyyah atau fi dars al-lughah al-arabiyyah. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali berkaitan dengan pelajaran kita di durus al-lughah wa tawaqqafna fil madhi. Dan kita pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada pelajaran yang kedua. Pertemuan yang lalu kita sampai kepada pelajaran yang kedua. Wa nahnu al-an nadkhul ila ad-darsi as-salis. Sekarang kita masuk kepada ad-darsu as-salis. Lahidhu ma'ana wa ta'ammalu. Perhatikan. Ad-darsu as-salisu. Ad-darsu as-salisu. Pelajaran yang ketiga. Baitun. Al-baitu. Kitabun. Al-kitabu. Qalamun. Al-qalam. Jamalun. Al-jamalu. Baik, di pelajaran ketiga ini kita akan mengenal pembagian isim ditinjau dari ma'rifahnya. Maka isim ditinjau dari ma'rifah dan nakirah terbagi menjadi dua. Yang pertama ma'rifah dan yang kedua nakirah. Apa itu ma'rifah? Apa itu nakirah? Ma'rifah adalah isim yang sudah ditentukan. Atau kita katakan isim yang khusus. Sedangkan nakirah ini masih umum. Isim tersebut umum. Di sini ada beberapa contoh. Baitun. Ini nakirah. Sedangkan al-baitu ma'rifah. Ketika kita mengartikannya, baitun rumah. Rumah ini rumah siapa aja? Secara umum. Maka ini disebut nakirah. Kemudian al-baitu, maka ini ma'rifah. Di mana ma'rifah itu adalah bisa dengan masuknya alif lam pada sebuah isim. Al-baitu. Sehingga ketika kita menyebutkan al-baitu, maka kita tahu rumah yang mana yang kita maksud. Al-baitu, rumah itu. Qalamun, pulpen. Al-qalamu, pulpen itu. Kitabun, buku. Al-kitabu, buku itu. Jamalun, al-jamalu. Jamalun, unta. Al-jamalu, unta itu. Sehingga menjadi ma'rifah, yaitu dengan masuknya alif lam kepadanya. Dan perlu diperhatikan, ketika sebuah isim menjadi ma'rifah, maka tanwinnya dihilangkan. Atau ketika sebuah isim kemasukan alif lam, maka tanwin yang akhirannya, tanwin yang berada di akhir, maka ini tidak ditanwinkan kembali. Hanya satu saja, yaitu dengan dhammah saja. Al-kitabu, yang asalnya dari kitabun. Naqra, kita lanjutkan kembali, kita baca. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pulpen. Karena ada al, kita artikan al-qalamu, pulpen itu. Maksurun, patah. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka.
Al-babu ma'rifah karena ada alif lam. Maftuhun ini nakirah. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Anak kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu sedang berdiri. Al-waladu ma'rifah. Jalisun nakirah. Wal mudarrisu waqifun. Al mudarrisu ma'rifah. Waqifun nakirah. Dalam kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwasanya sebuah kalimat itu harus terdiri dari dua kata atau lebih yang memberikan makna yang sempurna. Di antara kalimat tersebut yaitu disebut dengan al-jumlah al-ismiyah. Disebut dengan jumlah ismiyah. Di mana jumlah ismiyah itu terdiri daripada mubtada mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah setiap isim yang berada di awalan kalimat. Mubtada adalah isim yang di awalan kalimat. Sebentar. Ya. Tutup. Ya. Mubtada, apa? Kita ulang lagi. Kalimat di dalam bahasa Arab itu ada yang dikenal dengan jumlah ismiyah. Dikenal dengan sebutan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah ismiyah? Ya. Jumlah ismiyah adalah sebuah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar.
Kita perhatikan kalimat ini. Al-babu. Al-babu maftuhun. Al-babu ini disebut dengan mubtada. Kenapa? Karena isim yang di awal kalimat. Dan dia syaratnya adalah harus ma'rifah. Yaitu dengan adanya alif lam. Al-babu. Maka tidak boleh seseorang mengatakan babul atau babun maftuhun. Kenapa? Karena itu tidak menjadi kalimat yang sempurna. Mubtada disyaratkan harus ma'rifah. Yaitu dengan adanya alif lam. Maftuhun. Ini sebagai khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah yang menerangkan mubtada. Pintu itu terbuka. Sehingga kalau kita mengatakan al-babu saja, orang-orang akan menunggu ucapan setelahnya atau kabar tentang pintu tersebut. Apa yang terjadi dengan pintu? Al-babu. Maka orang bertanya-tanya. Nah, jawaban dari apa yang ditanyakan orang-orang itu disebut khobar. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Al-babu jadidun. Pintu itu baru. Maka itu disebut dengan khobar. Dan khobar datang biasanya dengan bentuk nakirah. Tidak beralif lam. Al-babu maftuhun. Baik. Kita lanjutkan kembali. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu duduk. Al-waladu sebagai mubtada. Jalisun sebagai khobar. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu sedang berdiri. Al-mudarrisu mubtada. Waqifun. Ini sebagai khobar. Kita baca. Al-kitabu al-awwal. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Wal qalamu qadimun. Dan pulpen itu lama. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah al-kitabu. Sedangkan khobarnya jadidun. Buku itu baru. Wal qalamu qadimun. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah al-qalamu. Qadimun sebagai khobar. Lama artinya. As-sani. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil. Wal hisanu dan kuda itu kabirun besar. Al-himaru mubtada, saghirun khabar. Al-hisanu mubtada, kabirun khabar. As-salis al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Mana mubtada dan khabarnya? Mubtadanya adalah al-kursiyu. Maksurun sebagai khabar. Al-mindilu ar-rabi. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu atau tisu itu wasihun kotor. Mana mubtada? Al-mindilu sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah wasihun. Al-khamis. Yang kelima. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Ainal mubtada? Mana mubtada? Al-mubtada'u wal ma. Mubtadanya yaitu al-ma. Wa ainal khabar? Dan mana khabarnya?
al-khabaru huwa baridun. Khabarnya adalah baridun. As-sadis. Yang keenam. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Al-qamaru mubtada, jamilun khabar. Jamilun sebagai khabar. As-sabi, yang ketujuh. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu, rumah itu, ini sebagai mubtada, qaribun, dekat, ini sebagai khabar. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu ba'idun, jauh. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Al masjidu sebagai mubtada, ba'idun sebagai khabar. As-samin, yang kedelapan. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Wal waraqu khafifun. Wal waraqu khafifun. Yang kedelapan. Al-hajaru, batu itu. Kita tidak mengatakan batu. Batu berat. Enggak. Tapi kita maksudkan batu yang mana? Al-hajaru, batu itu. Sehingga seorang mengatakan al-hajaru, batu itu sudah tahu mana batu yang mana yang dimaksud oleh pembicaranya. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Wal waraqu khafifun. Dan daun itu ringan. Al-waraqu bisa diartikan daun atau juga bisa diartikan sebagai kertas. Al-waraqu, daun itu atau kertas itu, khafifun, ringan. Al-waraqu sebagai mubtada, khafifun sebagai khabar untuk al-waraq. At-tasi', yang kesembilan. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Harun artinya panas. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-labanu mubtada, harun sebagai khabar. Al-ashir. Al-qamisu. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Al-qamisu ini mubtada. Karena isim tersebut di awal kalimat. Dan dia ma'rifah, yaitu adanya alif lam. Nadhifun, bersih. Ini sebagai khabar untuk al-qamisu. Kemeja itu bersih. Dan khabar datang dengan bentuk nakirah. Tidak dengan bentuk ma'rifah. Tidak ada alif lam pada akhirat, pada awalannya. Al-qamisu nadhifun. Wa ta'ammalul an, dan perhatikan sekarang. Ba'dama qara'na hadhil jumal kullaha wajadna annal mubtada wal khabara fiha mudzakkaran. Setelah kita baca semua contoh-contoh yang ada,
Minal awal ilal asyir, dari yang pertama sampai yang ke-10. Wajadna annal mubtada wal khabara kilahuma mudzakkar. Kita mendapati mubtada dan khabar keduanya itu mudzakkar. Keduanya mudzakkar. Oleh karenanya, bisa kita simpulkan bahwasanya khabar itu harus sama bentuk jenisnya dengan mubtada. Khabar harus sama bentuk jenisnya dengan mubtada. Andai kata mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya pun mudzakkar. Andai kata mubtadanya muannas, maka khabarnya muannas. Sebagaimana yang ada di buku ini. Dari nomor 1 sampai nomor 10, kita mengetahui darinya bahwasanya mubtadanya mudzakkar semuanya. Maka khabarnya pun mudzakkar. Yang membedakannya apa? Mubtada jaa bitta'rifi atau bil ma'rifah. Yang membedakannya adalah bahwasanya mubtada itu datang dengan bentuk ma'rifah, wa amma nakirah faja'at afan wa amma al-khabar faja'a nakiratan. Adapun khabarnya datang dengan bentuk nakirah. Sehingga kita bisa simpulkan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang mubtada dan khabar. Baik, maka di sini kami simpulkan bahwasanya sebuah kalimat di dalam bahasa Arab al-kalimah, kata atau kumpulan kata-kata, banyak menjadi disebut dengan al-jumlah. Menjadi sebuah kalimat, al-jumlatu. Kalimat ini ada dua. Pertama, kalimat ini ada dua. Yang pertama, al-jumlatul ismiyah. Yang kedua, al-jumlatul fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa jumlah fi'liyah? Al-jumlah ismiyah itu adalah setiap kalimat atau setiap jumlah yang diawali dengan isim. Sehingga harus tersusun di dalamnya adalah mubtada dan ada khobarnya. Sedangkan jumlah fi'liyah yaitu setiap kalimat yang diawali dengan fi'il. Yaitu adanya fi'il plus fa'il. Yang kita bahas adalah bagian yang pertama. Yaitu jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Contoh, al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Maka ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pendengar semuanya. Al-kitabu ini sebagai mubtada. Di mana ketentuannya mubtada itu
harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Bagaimana ma'rifah? Yaitu dengan adanya alif lam atau diawali dengan alif lam. Sehingga kalau sudah ada alif lamnya, maka tidak boleh bertanwin lagi. Kita tidak boleh mengatakan al-kitabun, tapi menjadi al-kitabu. Jadi syarat mubtada harus ma'rifah. Bagaimana caranya? Ditambahkan alif lam di depannya. Al-kitabu. Dan kita juga tidak boleh mengatakan al-kitabun. Karena apabila sudah ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Menjadi al-kitabu. Ini mubtada, bagian yang pertama yang mesti ada. Yaitu isim di awal kalimat. Dia ma'rifah. Kemudian yang berikutnya, jadidun. Ini sebagai khobar. Jadidun sebagai khobar. Apa itu khobar? Yaitu kata yang menjelaskan mubtada. Kata yang memberikan penjelasan tentang si mubtada. Sehingga kalau orang mengatakan al-kitabu, ini tidak dikatakan sebagai jumlah mufidah. Tidak dikatakan sebagai kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena hanya ada satu bagian saja, mubtada'nya doang. Dia butuh khobar, dia butuh penjelasan. Maka penjelasannya itu disebut khobar. Dan khobar itu biasanya dengan bentuk nakirah. Datang dengan bentuk nakirah. Tidak ada alif lam. Maka kembalikan kepada asal bahwasanya sebuah isim apabila tidak ada alif lam maka dia bertanwin. Al-kitabu jadidun. Satu hal lagi yang harus dipahami oleh semuanya yaitu di mana khobar itu mengikuti mubtada dalam jenis katanya. Jika mubtada'nya itu berupa mudzakkar, maka khobarnya itu mudzakkar. Contoh seperti yang tadi al-kitabu jadidun, maka sama-sama mudzakkar. Jadidun. Atau jika mubtadanya muannas, maka khobarnya muannas. Seperti al-qurrasatu jadidatun. Buku itu baru, buku tulis itu baru. Nah, maka ini khulasah. Ini adalah ringkasan dari yang kita pelajari pada pelajaran yang ketiga. Kita berbicara tentang mubtada dan khobar. Nah, ya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.